kali kalah dengan 22 gol tercipta dan 25 gol kebobolan. Nilai 25 berada di peringkat 10. Dan inilah dia saat ini Sriwijaya FC berusaha untuk membangun serangan lewat kaki Zarahan. Taufik direbut oleh Zarahan kali ini. Richard Anore. Offside. Ya, beruntung ya kita melihat lini belakang Persebaya bisa sangat efektif. Terlalu deras namun masih dapat dikejar oleh John Takpor. John Takpor bayang-bayangnya oleh Bobby Satria. Cukup menarik duel dari dua pemain ini. Bukan pelanggaran. Anang Ma'ruf. Lucky Wahyu. Oh. Pelanggaran Isnan Ali terhadap Lucky Wahyu yang mencoba menerobos masuk ke dalam kotak penalti. Ya, menarik untuk melihat peran seorang Lucky Wahyu di tim Persebaya, di mana semenjak dia pulang dari laut Untuk menerobos jantung pertahanan Sriwijaya FC. Anang Ma'ruf. Anderson da Silva. Kaki yang cukup tinggi tadi dari Precious dengan menunjukkan pull sepatunya, Iya. mengakibatkan sebuah set piece yang cukup berbahaya di daerah yang sangat-sangat berbahaya. Kita lihat. Ya, cukup berbahaya dan mengurung pertahanan dari Persebaya Surabaya setelah gol pertama tercipta tadi. Anang Ma'ruf. Tidak offside. Andi Odang masuk ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang membantu. Ya, Lucky Wahyu, John Takpor kali kembali. Pelanggaran dua playmaker beradu di depan kotak penalti dari Persebaya. Baik Zarahan maupun John Takpor kali. Ya, ini adalah tipikal permainan John Takpor ya. Kita melihat pada saat menguasai bola, di mana situasi tidak menguntungkan, ia akan selalu mencoba. Cukup cerdik. Sayang sekali. Ya, Ya, apa yang akan diberikan oleh wasit Viator? Kartu kuning untuk Takatoshi Uchida yang telah memperoleh 4 kartu kuning sepanjang musim ini. ya, kita melihat di sini ya bagaimana para pemain Persebaya sangat kewalahan dalam mengantisipasi serangan yang dibangun oleh para pemain Sriwijaya FC. Lihatlah di sini bagaimana Taka Uchida menerjang ankle seorang Obiora. Pantas bagi wasit untuk memberikan kartu kuning. Dan juga mungkin ini adalah suatu taktik juga untuk menghambat serangan Sriwijaya. Kalau tidak tadi kita melihat Zarahan sudah bisa membangun. Kita melihat Bobby Satria bisa melakukan overlapping dan mencoba merancang serangan. Ini menunjukkan jelas ya para pemain Sriwijaya tampaknya tidak gentar dengan ancaman yang masih ada karena mereka baru unggul dengan skor tipis 1-0. Umpan terobosan Lucky Wahyu kepada Andi Odang. Sekali Andi Odang. Masih ada Amrizal di sana. Tampak bagaimana Andi Odang kehilangan laju lari sehingga ia tidak mampu mengontrol bola. Kita pikir tadi dia sudah melalui seorang Amrizal dengan baik ya, namun recovery juga sangat baik sekali dari seorang Amrizal untuk membuang bola tadi dari ancaman yang disebarkan oleh Andi Odang. Dan ini kita melihat bagaimana Bobby Satria tampak tidak bisa mengendalikan lajunya sehingga ia terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ya, terutama di kandang sendiri. Ya, tampak semua solusi sudah digunakan oleh Coach Dan Ruwindo. Namun penting juga bagaimana solusi tersebut ditunjukkan secara konkret oleh para pemainnya di atas lapangan hijau. Ya, pelanggaran Obiora yang membantu pertahanan. Dan terhadap Jayusman Triasdi, dua pemain yang selalu berduel. Ya, sedikit membingungkan juga di sini Jayusman sih. Terlepas. Richard Anore Obiora masih dapat dibaca oleh Endra Prasetya tadi. Ya,
kita melihat ya hanya seorang diri Obiora begitu membahayakan jika dibiarkan sendirian, dan masih belum bisa dimengerti bagaimana Ngon Ajam hanya berada di garis kedua. Betul. Dan justru John Takpor yang diberikan komando penyerangan. Seharusnya Ngon Ajam berada di kotak penalti ketika Persebaya melakukan serangan-serangan. Dan John Takpor lah yang berada di posisi kedua menjadi kreator. Iya. Dan mungkin ini adalah kesempatan bagi Ngon Ajam untuk berada dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari tendangan bebas yang diberikan oleh wasit kepada Persebaya Surabaya. Dan waktu bukanlah teman terbaik bagi Persebaya dengan hanya menyisakan 10 menit, bahkan mungkin 13 menit dengan injury time. Ya, inisiatif yang baik juga yang ditunjukkan oleh Andik, pemain yang juga baru masuk untuk hampir saja Andi Odang lepas tadi. Andi. John Takpor. Cukup keras tadi. M. Nasuha, pemain yang baru masuk, menggantikan Isnan Ali. Ya, kita melihat ya memang tidak ada cara lain untuk menghentikan seorang John Takpor yang memang di babak kedua ini, dalam kurun waktu 20 menit terakhir, memang menunjukkan skill individunya. Kita melihat John Takpor melewati Alamsyah, kemudian Nasuha yang memang tidak bisa, kita melihat tidak bisa mengambil bola dari seorang John Takpor yang begitu cepat ya. Mat Halil angkat ke dalam kotak penalti. Terlepas. Iya, ada pelanggaran karena Ferry tadi sudah memegang bola dengan dua tangannya. Ya, kita melihat ya di sini keberanian seorang Ferry Rotinsulu untuk mengamankan gawangnya, justru tampak mencederai dirinya. Kita melihat dari proses sepak pojok yang terjadi, ada sedikit scrimmage di sana bagaimana Ngon Ajam justru melakukan sundulan, M. Nasuha berada di sana, dan tampak Andi Odang yang mungkin tidak sengaja karena ingin mencetak gol. Ya, pertama Ngon Ajam, ada penyelamatan sebenarnya dari M. Nasuha. Ya, kita melihat Andi Odang sebenarnya hanya menendang bola, tidak menendang muka seorang Ferry Rotinsulu. Mungkin bola tersebutlah yang mengenai muka Ferry. Dan tentunya ini adalah kesempatan juga bagi para pemain Sriwijaya. Ya, sepertinya ada yang tergeletak. Sulaiman Alamsyah Nasution, pemain berusia 28 tahun yang mencetak 1 gol musim lalu di Sriwijaya. Ya, sebuah challenge yang sangat liar tadi dari Alamsyah yang mencederai dirinya sendiri tentunya. Penampilan yang cukup baik diperlihatkan